Hi, how are you? Let's study. Number 1. Jones makes a whole number on a counting frame. Write this number in figure. Jadi kalau diminta untuk menuliskannya dalam bentuk figur, berarti kalian harus menggunakan angka. Ya, jadi lambang bilangannya. Nah, kalau perintahnya seperti ini, nanti kalian hanya menjumlahkannya biasa saja. Jadi yang biru ditambahkan dengan yang hijau, ditambahkan dengan yang ungu, ditambahkan dengan yang kuning. But the other case, if it has place value, jadi kalau dia mempunyai nilai tempat seperti ini, this is thousands, this is hundreds, this is tens, and this is ones, menjawabnya nanti adalah 5362. Ya, jadi dilihat dulu soalnya yang diminta seperti apa. Okay, next, number 2. Here are 4 pictures from nature. Cross on the picture that have one line of symmetry. Jadi kalian diminta untuk memilih gambar yang mempunyai satu simetri. Nah, kebanyakan kemarin jawabannya ada yang kecoa. Nah, di sini lihat kecoanya. Apakah yang bagian atas kalau kita ini nanti dibagi jadi 2 bagian, apakah sama besar? Kan enggak. Jadi jawabannya adalah only butterfly and ant. Next, number 3. Each letter of the word triangle has been given a value. T is 10, R is 20, I is 30, A is 40, N is 50, G is 60, L is 70, and E is 80. For the example, the value of the word egg equal 80 plus 60 plus 60 equal 200. Find the value of the word eagle. E is 80, A is 40, G is 60, L is 70, E is 80. If we sum all this number, we will get 330 ya. Jadi kalau dijumlahkan semuanya, kita nanti akan memperoleh 330. Next, number 4. Here some numbers. 58, 37, 64, 49. Sandra adds 2 of these numbers. What is the smallest total she can make? Nah, Sandra nanti akan menjumlahkan 2 bilangan dari 4 bilangan yang sudah disajikan. Nah, dia nanti maunya adalah the smallest total, bilangan yang terkecil. Berarti di sini nanti kita harus mencari 2 bilangan yang paling kecil. Nah, di sini 2 bilangan yang paling kecil ada 37 and 49. And the total is 86. Next, number 5. Write the number shown by the arrow. Jadi kalian diminta untuk menuliskan bilangan yang ditunjukkan oleh anak panahnya. Jadi kalau kita lengkapi, di sini ada 100, 200, 300, 400, 500, 600 until 1000. Nah, kalau kita lihat anak panahnya itu terletak between 400 and 500. So, the answer is 450. Next, number 6. Draw lines to show each number rounded to the nearest 100. Jadi kalian diminta untuk menghubungkan bilangan yang ada di kiri dengan bilangan yang ada di kanan, namun bilangan yang ada di kiri nanti kalian harus membulatkan ke ratusan yang terdekat. Nah, kalian ingat kalau untuk membulatkan ke ratusan yang kita lihat adalah bilangan yang ada di puluhan. Kalau bilangan yang ada di puluhan itu 5 atau lebih dari 5, berarti kita nanti akan membulatkan ke atas. Tapi kalau
bilangan yang ada di puluhannya kurang dari 5, kita nanti akan membulatkan ke bawah. Nah, di sini karena 8189, angka yang ada di tempat puluhan lebih dari 5, 8, jadi kita bulatkan ke atas, berarti ratusan yang paling dekat dengan 8189 adalah 8200. Sedangkan untuk 8553, karena angka yang ada di puluhan ada 3, kurang dari 5, berarti kita akan bulatkan ke ratusan yang terdekat dengan 8536, yaitu 8500, atau kita bulatkan ke bawah. Kalau kita bulatkan ke bawah, berarti angka di ratusannya tetap dan 2 angka di belakangnya menjadi 0. Tapi kalau dibulatkan ke atas, angka di ratusannya kita tambah 1 dan 2 angka di belakangnya itu adalah 0. Untuk yang terakhir 8857, karena angka yang ada di puluhannya ada 5, berarti kita bulatkan ke atas. Berarti angka ratusannya 8, kita tambah jadi 1, yaitu jadi 9, dan jawabannya adalah 8900. Next, number 7. This is part of a town plan on a grid of squares. A taxi takes George to the station. Complete this chart showing the route of taxi to the station. Oke. Sekarang kita lihat dari rumahnya George ke stasiunnya. Nah, kita menggunakan arah mata angin ya. Kalau ke atas itu berarti north atau utara, kalau ke bawah itu berarti south atau selatan, kalau ke kanan nanti berarti east atau ke timur, dan kalau ke kiri itu berarti west atau ke kanan. Nah, sekarang kita lihat, karena dia ke bawah berarti dia menuju selatan atau south ya. Ada south. Berapa persegi sini? Ada 1, 2, 3 ya. Ada 1, 2, 3. Terus dia akan ke timur. Ke timur berapa? Karena di sini tadi sudah, berarti tinggal yang ini. Jadi ke timurnya adalah 2 langkah. 1, 2. Habis itu ke selatan lagi, karena sini sudah, ke selatannya berapa? 1, 2, 3. Ke timur lagi sampai di stasiunnya, karena di sini tadi sudah, berarti tinggal yang ini. 1, 2. Oke. There are south 3 squares, east 2 squares, south 3 squares, and east 2 squares. Next, number 8. Here is a circle. How much of the circle is shaded? Write your answer as a fraction and a decimal. Ya, jadi di sini pecahannya dari yang diarsir berapa? Kalau kita lihat yang berwarna hijau itu ada 5. Dan semuanya ini itu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi the fraction is 5/8. Jadi pecahannya adalah 5/8. Karena kita ingin menjadikannya desimal, berarti penyebutnya itu adalah pangkat dari 10. Nah, pangkat dari 10 berarti bisa 10, 100, 1000, 10.000, seperti itu. Nah, karena 8 itu bisanya dibawa ke 10. Untuk menjadi 1000 berarti 8 harus dikalikan dengan 125. Kalau penyebutnya dikalikan dengan 125, berarti pembilangnya juga akan dikalikan dengan 125. So we will get 625/1000. Jadi bentuk desimalnya adalah 0,625. Next, number 9. Here is part of a sequence. The sequence continues in the same way. A. What is the next number in the sequence?
B. Explain the rule for the sequence. Kalau kita lihat 92 ke 84 itu kan ditambah 8. Berarti bilangan sesudah 76 karena dia untuk lompatannya adalah sama, kita memperolehnya adalah 68. Maaf, dikurangi 8 ya, karena semakin ke kanan dia semakin kecil. Nah, berarti artinya apa? Oh, aturan untuk lompat bilangannya adalah dikurangi 8 or subtract by 8. Next, number 10. Here is diagram made from identical squares. Set 1/7 of the diagram. Nah, kalian diminta untuk memberi arsir 1/7 bagian dari semua persegi ini. Nah, kalau kita lihat jumlah dari persegi ini itu adalah 70. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 baris. Kalau 1/7 bagian berarti kita harus mengarsir 1 barisnya. Nah, 1 barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 barisnya ada 10. Nah, ngarsirnya apakah selalu seperti ini? Tidak. Jadi pengarsirnya bebas, yang penting yang diarsir adalah 10 persegi. Next, number 11. Match its shape on the left to one with equal area on the right. Jadi kita hubungkan gambar yang di kiri dengan gambar yang ada di kanan. Syaratnya adalah mempunyai luas daerah yang sama atau banyak perseginya nanti sama. Ya. Kalau kita lihat untuk yang pertama perseginya ada 1, 2, 3. Karena ini segitiganya sama, berarti ini ada 1 bagian. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya. There are 5 square. For the next 1, 2, 3. There are 3 square. And next 1, 2, 3, 4. There are 4 squares. And the last 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next, number 12. Arrange each of the numbers 1, 3, 5, 7, and 8 in the space on the diagram. The sum of the numbers on each line must be 20. Jadi kalian nanti memilih dari bilangan 1, 3, 5, 7, dan 8 untuk melengkapi diagram ini, di mana jumlah dari setiap barisnya ini atau kolomnya ke sini itu ada 20. Ya. Jadi kalau seperti ini kita di sini hanya memerlukan 3. Jadi kalau 9 tambah 6 tambah 3 tambah 2 itu 20. 2 ditambah 8 tambah 10 juga 20. 9 tambah 7 tambah 4 itu juga 20. 4 tambah 1 tambah 5 tambah 10 itu juga 20. Next, number 13. Complete the multiplication grid. Ya, jadi kalian melengkapi dari tabel perkaliannya. Kalau dilihat di sini, ini nanti baris yang ini dikalikan dengan baris yang ini. Jadi 3 times bla 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 equal 6. 3 kali berapa biar dapat 6? Berarti kan di sini 2. Nah, di sini karena di sini 2, berarti 2 kali berapa biar dapat 8? Berarti di sini adalah 4. 5 kali 3. 5 kali 3. 15. 5 kali 6
Berarti di sini 30. And the last 9 times 6. There are 54. Next, number 14. The bar chart shows the number of students in class 4. Nah, di sini dari grafiknya terlihat banyaknya siswa laki-laki itu ada 18 dan banyaknya siswa perempuan itu ada 11. Half the boys in class 4 cycle to school. Ada setengah dari seluruh siswa laki-laki di kelas 4 itu mengendarai sepeda untuk ke sekolah. No girls cycle to school. Tidak ada siswa perempuan yang menggunakan sepeda untuk ke sekolah. Nah, dari situ karena total laki-lakinya ada 18 dan setengahnya menggunakan sepeda, berarti ada 9 yang cycle to school, and do not cycle to school there are 9. Not boys berarti dia yang perempuan. Karena perempuan tidak ada yang mengendarai sepeda ke sekolah, berarti yang ke sekolah memakai sepeda adalah 0. Dan yang di sini adalah 11. Next, number 15. Draw a ring around the net of a cube. Jadi kalian memilih jaring-jaring kubus yang sesuai yang mana, kan? Kenapa kita pilih yang pertama? Karena ini nanti kalau kita fold, kalau kita lipat, nanti ada bagian yang saling bertemu ini nanti akan bertemu dengan ini. Begitu juga yang ketiga. Next, number 16. Use each digit card to make the correct statement. Jadi kita nanti menggunakan bilangan 0, 2, 4, dan 5 untuk melengkapi bentuk ini. Berapa per berapa sama dengan titik-titik, koma, titik-titik. Kan? Nah, sini I have to answer 2/5 equal 0.4 or 2/4 equal 0.5. Jadi kalau 2/5 itu hasilnya nanti adalah 0,4. 2/4 hasilnya nanti adalah 0,5. Jadi ada dua jawaban. Next, number 17. A young elephant is 140 cm tall. His father is 2 times as tall. What is the height of the elephant father? Nah, give your answer as a whole number of meters and centimeters. Anak gajah tingginya adalah 140 cm. Sedangkan ayahnya itu 2 times, berarti 2 kalinya. Artinya apa? Berarti tinggi ayahnya adalah 2 times 140 equal 280. Jawabannya diminta untuk dituliskan dalam bentuk meter dan sentimeter. Karena 100 cm sama dengan 1 meter, berarti kita bisa menuliskan tingginya adalah 1 meter 80 cm. Tingginya adalah 1 meter 80 cm. Next, number 18. 3 girls, Candy, Rachel, and Janet collect clips. Each girl makes a statement. Candy says, I have fewer clips than Janet. Ya, Sandy-nya ngomong kalau aku punya klip yang lebih sedikit daripada Janet. Rachel says, I have more clips than Candy. Rachelnya bilang kalau klipku lebih banyak dibandingkan dengan Candy. Janet says, Candy and I have 36 clips altogether. Jadi Janet bilang kalau jumlah klipku digabungkan dengan punyanya Candy itu totalnya adalah 36. Nah, di sini untuk diagramnya satu klip itu menunjukkan 2 klip. Berarti di sini yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti yang pertama ada 20 klip.
Yang kedua ini ada 24 klip. Dan yang terakhir ini ada 16 klip. Nah, sekarang yang bisa membuat 36. Berarti itu adalah 20 dan 16. Sedangkan si Candy itu punya lebih sedikit dibandingkan Janet. Berarti Candy-nya adalah yang 16 dan Janetnya adalah yang 20. Dan yang terakhir Rachel lebih banyak dibandingkan Candy. Berarti Rachelnya adalah yang 24. Next, number 19. Oke, maaf untuk yang nomor 19, tandanya nanti dirubah menjadi pengurangan ya. Here are 4-digit card, 1, 2, 4, and 7. Use each of these cards once to make this calculation correct. Jadi kalian menggunakan satu bilangan ini untuk menentukan hasilnya ya. Jadi satu kali aja, nggak boleh ada pengulangan untuk bilangannya. Jadi kalau kita lihat, karena dikurangi, kita tulis dulu 1 sama 8-nya, ini hasilnya. Nah, 1 biar jadi 4, itu dikurangi berapa sih? Berarti kan kita pinjam depannya ya, 11 kurangi berapa biar jadi 4? 7. Tuh. Nah, di sini karena sudah dikurangi, dipinjam 1, 8. Ini ada 8, berapa sih dikurangi 8 biar dapat 3, berarti kan 11, karena sudah dipinjam 1, di sini jadinya 2 sebelumnya. Tuh, 2 biar jadi 2 di sini berarti 4 kurangi 1, karena 4-nya sudah dipinjam sini 1, berarti 3 kurangi 1, 2. Ya. For the last, number 20, read this text. It is a 3D shape. It has 5 vertices. It has only 1 square face and 4 triangle face. What shape is it? Jadi punya 5 titik sudut dan punya 1 sisi yang berbentuk persegi, 4 sisi yang berbentuk segitiga. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini, jawabannya adalah piramid boleh, rectangular pyramid, prisma 5 segi 4 atau quadrilateral pyramid sama. Ya.